orang non-muslim untuk merayakan Natal haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini, di mana di Arab Saudi Bapak Ibu, mereka merayakan Natal secara luar biasa. Dan ternyata yang ikut merayakan Natal itu bukan saja orang Kristen, dan juga orang di luar kekristenan ikut merasakan sukacita Natal. Bagaimana pujian-pujian yang mereka nyanyikan untuk mengagungkan kebesaran Tuhan di Arab Saudi. Nah saudaraku, kita yang menonton saja, yang menyaksikan ya, bagaimana saudara-saudara kita di Arab Saudi dan umat muslim yang ikut merasakan sukacita Natal. Kita di sini saja ikut merasakan bagaimana sukacitanya ketika kita menyaksikan perayaan Natal yang dilakukan oleh saudara kita di daerah Arab Saudi ataupun di daerah Timur Tengah. Saudaraku, hari-hari ini mereka lagi merayakan perayaan Natal yang sangat meriah. Tidak ada kofar kafir di sana, horam harum itu tidak ada di sana Bapak Ibu, tidak ada. Ya, di sana itu sangat menjunjung tinggi toleransi, berbeda dengan di bangsa dan negara kita. Nah, di bangsa dan negara kita di luar itu terkenal dengan toleransi. Ternyata kita melihat sendiri bagaimana di daerah Cilegon, saudara kita HKBP Maranatha Cilegon yang ingin membangun gereja dipersulit luar biasa. Izinnya sampai detik ini Bapak Ibu tidak dikeluarkan. Bahkan ada orang yang mengganggu jalannya pembangunan gereja, kita melihat di media sosial dalam hari-hari ini. Nah itulah saudaraku yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak senang dengan hadirnya agama lain di lingkungan mereka. Apa yang mereka takutkan dan apa yang ada dalam pikiran mereka? Apakah iman orang tersebut tipisnya minta ampun? Kita juga tidak tahu Bapak Ibu. Seharusnya harus dan selalu menjunjung tinggi norma-norma atau nilai-nilai keagamaan itu Bapak Ibu. Dan terus memperbaiki iman agar bila imannya tipis semakin tebal ya, sehingga tidak takut dengan hadirnya rumah ibadah lain di lingkungannya. Nah ini yang harus dijaga. Saudaraku, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kita bagaimana kita sukacita. Dikarenakan di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu di dalam Mazmur 72 ayat 11, semua raja akan bersujud di hadapannya dan semua bangsa akan melayaninya. Sekarang kita melihat dalam Injil Matius 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Ya,
Elohim, Elohim menyertai kita. Dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yeshua HaMasiah, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, firman Tuhan begitu luar biasa, mengajari kita, memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita memahami, kita jadi tahu, kita jadi mengerti siapa juru selamat dunia. Bagaimana hadirnya juru selamat di tengah-tengah kita. Dan untuk apa dia hadir? Ya, untuk apa dia hadir? Kita jadi tahu dengan adanya Alkitab. Makanya saudaraku, jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Semua sudah tertulis dalam Alkitab. Bagaimana semestinya dan apa yang seharusnya dan kemana iman kita beriman. Ya, kepada siapa kita harus beriman? Jangan asal mengimani. Ya, jangan asal mengimani, jangan asal naik mobil, jangan asal naik pesawat, dan jangan asal naik kapal. Kalau salah naik, maka saudara tidak akan sampai tujuan. Maka pilihlah pesawat, pilihlah pilot, pilihlah pengendara yang benar-benar bisa membawa saudara ke tempat tujuan. Oke, saudaraku, para pecinta syariat Injil Habaget, Yohanes 14 ayat yang ke-6 misalnya. Di situ dengan jelas ditulis dan diajarkan kepada saudara dan saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini jelas Yeshua HaMasiah adalah pengemudinya. Ya, Yeshua HaMasiah adalah pilot. Dan kita harus mengikuti dia supaya kita bisa sampai ke tujuan. Tujuan yang kita maksud di sini adalah surga, tempat yang kekal. Kalau kita tidak mau memilih Yeshua HaMasiah, sudah otomatis saudaraku, kita tidak akan bisa sampai ke tujuan di tempat yang kekal, di mana di situ tidak ada pesta pora, tidak ada pesta seks, tidak ada huru-hara. Yang ada adalah kedamaian, sukacita, di mana di situ kita berkumpul dengan para soleh-soleh Tuhan dalam satu tujuan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara untuk Habaget. Terus dukung dalam doa, dan jangan pernah lupa untuk bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak jiwa dimenangkan, banyak orang menemukan kebenaran, banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita harus berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Ingat ya, jangan salah pilih pengemudi, jangan salah pilih kapal, pesawat, mobil. Kalau saudara salah pilih, maka saudara tidak akan bisa sampai ke tujuan. Terima kasih. Yang saya takutkan apa? Saudara tersesat, nanti nyemplung ke neraka. Jangan salah pilih. Oke? Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan yang tepat dan satu-satunya jalan yang benar. Terima kasih. Doalah orang yang mengutuki kamu. Doalah musuhmu. Ya. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang mengutuki kamu. Doakan mereka yang membenci kamu. Kasihilah mereka yang membenci kamu. Mana ada ayat seperti ini di kitab yang lain, Bapak Ibu? Nggak ada. Musuh disuruh kasih. Ya. Orang yang benci kita disuruh kasih makan bila dia lapar. Orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan, bila dia haus, disuruh kasih minum. Mereka buang, terserah mereka. Tapi tidak ada orang yang membuang minum di saat orang itu haus. Kenapa? Karena yang dicari itu dan yang dibutuhkan itu air, saudara. Maka kita bawa air kehidupan ini dan roti kehidupan ini, roti yang hidup, kepada orang-orang yang setiap hari mencari jalan yang lurus.
kita bawa. Karena di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang ada pada kita, ayo kita bagikan kepada mereka. Terutama sekali adalah roti yang hidup dan air yang hidup.